Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kalau badhe tanglet, kalau yang bodoh soalnya. Badhe tanglet tentang surah Al-Asr. Surat Al-Asr yang bunyinya Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu monggo saya minta dijabarkan secara hakikatnya. Bagaimana orang-orang yang termasuk merugi itu Secara syariat. secara hakikat. Hakikat. Secara hakikat. Lajeng wonten malih tentang ayat yang pernah saya dengar yang bunyinya al insanu sirih wa anasiruhu. Gak dengar? Al insanu sirih wa anasiruhu. Oh, ngeten. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasia manusia itu. Iya. Nah, itu. Bon, ngatur mawon Gus nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun ngapunten sedaya. Pertanyaan kula niku Gus medal saking materi niki. Napa toh saged dados tiyang niku napa toh tiyang boten patek ngertos babakan ngaji tentang bahasa Arab. Bahasa Arab. Nggih. Dados tiang diwastani tiang soleh ngoten. Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum wa auladukum. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Pertanyaannya tadi, apakah bisa saya tidak ngerti Arab, ngerti bahasa coro Quran, bisa sampai pada Allah? Tak jawab, masih kuwi ngerti nih basa Jawa saged. Allah tidak menetapkan kita harus berbahasa. Sing penting kita ngerti carane nuju nang urip. Biyen Pak jenenge dudu ilmu tauhid, ilmu tuwek, ilmu kaweruh. Bahasa tauhid iku Al-Qur'an to, Pak. Ka ono ning Qur'an iku al-kawarwi, mboten enten, al-jawi, mboten enten. Tapi Allah paham dengan bahasa panjenengan apapun. Gusti Allah iku gak ndelok status dohir, tetapi Allah melihat status hati. Hati itu tidak harus ditentukan dengan bahasa Arab, enggak. Tidak, Pak. Bahasa apapun, bahasa kinayah, bahasa apapun Allah cetok. Sing penting mek ngene, jenengan ngerti dalane nuju nang Gusti Allah, beres wis. Kan sudah diterangkan dalam Al-Quran, innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah iku Tuhanmu ya Tuhanku. Dudu Allah jeneng. Nek Allah jeneng kan ning syariat, ning tauhid la ilaha illallah wa huwa. Kalau sudah menyentuh keranaan tawa anak, wis gak ngomong jeneng wis.
Fa'budu ya madhepo awakmu nang urip. Lho madhep sing kaya ngono iku hada siratul mustaqim, jalan sing jejeg. Berarti piye ndi? Aktivitas apa wae sing sampean kalih kula lampahi tanpa terkecuali. Ya apa sekirane ati iku mung iman nang nggone urip. Ya iku dalane. Hada siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Bahasa Qur'ane kok fa'budu. Lah ngono ta? Madhepo sira kabeh ing urip. Hada utawi madhep yang seperti itu iku siraton dalan mustaqimun kang jejeg. Ya iki. Lah napa sampai siratal mustaqim ngenteni sesuk? Lah apa? Saiki sirat dalan, ya iki kabeh aktivitas iki dalan kabeh. Mangan dalan, salat dalan, apapun jalan, di situ ada Allah. Nah, untuk bisa menyambungkan dalan iki gak putus dengan sirul asrar. Baru sambung baru sambung. Kuncinya ada di situ pokoknya. Jadi kesimpulannya saged walaupun sampai ini gak hafal Quran, gak ngerti alif ba ta sa jim sampai akhir, sampai ngerti ini basa Jawa, hono coroko. Ya misalnya nggih, bahasa dohir, tapi bahasa hati sampai tahu cara ninang Allah. Sampai bagaimana caranya mejil, bagaimana caranya solo, bagaimana caranya sampai iki kewusul nang Allah, sudah mengerti, jelas beres. Kesimpulannya pokoknya ati sampai gelem noto sirul asrar ketemu mesti. Wes ketemu ngandelo, walaupun itu hanya hitungan menit atau detik. Tapi bila mana ini terus istiqomah jenengan, akhirnya sing asalnya detik tadi menit jadi jam jadi hari, begitu seterusnya. Wong iku tergantung kebiasaan. Nek kebiasaane misuh, mesti kaget ya misuh. Nek kebiasaane dhewe iku mang zikir, apapun keadaan mesti hati tetep zikir. Ingat Pak, ada rumus yang mengatakan sepanjang ruh itu masih bercinta terhadap selain Allah, jangan harap hati sampean iku bisa fitrah, gak iso. Sepanjang ruh masih bercinta terhadap selain Allah, jangan harap ruh itu sudah lepas dari syirik. Boten saged. Oleh sebab itu, hancurkanlah bangunan-bangunan menyembah berhala dengan hanya lewat adzikru bisiril asrar. Kulinakno jenengan tambah mbuh kuwi mau sampean iku ngemes, mbuh sampean iku mancing, mbuh sampean iku mang mere, ati gak bisa Pak lepas dari sirul asrar. Iki kalau sudah berjalan dzikirnya seperti Kanjeng Nabi, sehingga ini ditegaskan Allah terhadap Nabi Muhammad di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Muhammad, esok awan sore bengi esok mana kawin atimu dzikir nang aku. Abot napa mboten? Tergantung kita masing-masing. Nek sampean iku sudah sampai ke fana'u dzikri, ana Allah ya gak iso ngomong abot, gak ono beban kok. Sebab sing nglakoni kabeh iku Gusti Allah ya. Memang Pak proses untuk ke situ jatuh bangun Pak. Wis
Walaupun jatuh bangun, wala tayasu fi raihillah, kata Allah, jangan kau putus asa. Memang tak bikin seperti itu untuk mendewasakan dirimu. Tetap Pak, tetap urusan bagaimanapun hasilnya itu urusan Allah ya. Sing penting jenengan kali kula ngecoi tali Allah rupa dzikir wau. Pun ngoten mawon mungkin nek waktu suluk waktu jenengan kholwat. Oke. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Gus, badhe tanglet bab haji niku kan. Rumiyin kan wonten tawaf sa'i. Supaya puncake haji niku kan wukuf. Nyuwun penjelasanipun supaya nek sampun semerap wukuf, nek wonten Mekah kan diibarataken wukuf ten Padang Arafah. Lah supaya Semerap napa wau? nggih, Semerap napa wukuf? wukuf nggih. Nah, dan diibaratkan ten Padang Arafah ten Mekah supaya dados haji sing mabrur sae kaji. Sampun samonten mawon nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kita persiapkan bagi kita yang mau menjelang haji secara syariat, ya dah. Terkait wukuf sampean mandek atau diam di Arafah. Punten. Bagaimana caranya panjenengan kali kula masuk dalam kategori wukuf yang benar, ya tak? Supaya menjadi haji yang mabrur. Haji itu macam dua, ada mabrur, ada mardud. Mabrur itu diterima, mardud itu ditolak. Sebetulnya secara hakikat sederhana. Nek kau ketemu berarti mabrur, nek gak ketemu mardud. Sama dengan saya mendatangi satu undangan, saya tidak tahu siapa yang undangi. Terus saya tidak ketemu yang undangi, pulang lagi saya. Berarti ditolak saya. Tapi kalau saya tahu itu rumahnya siapa, si A, saya juga tahu si A, kita ketemu mesti akrab Pak, rangkul-rangkulan. Jenengan gak kenal sing ngundangi. Siapa ya iki ya? Bowo lho Pak, bowo. Ya. Sanjake aku gak tahu kenal wong iki, mungkin kesasar undangan iki. Lah sampean umpama meksa berangkat mawon pun ditiange ya gak roh. Sampean ya gak direken mereka tidak merasa ngundang sampean. Tapi andai kata sampean iku ero sapa sing ngundangi, omahe ning dia cetok, sampean ketemu mesti rangkul-rangkulan. Setidaknya itu paling enggak salaman, piye Mas kabare Mas? Mesti akrab, wong kenal loh. Kuncinya namung setunggal Pak. Wukuf sampean biar benar. Tetap sampean kudu memegang teguh bil urwatil wusqa. Pegang teguhlah tali Allah itu. Mana yang disebut tali Allah? Penghubung antara ruh dengan Allah. Ternyata tali itu yang bisa masuk pada kesimpulan yakfur bitawud. Engko sampe nangan-nangan dhewe sampe jawab tali sing ya apa sih sing kaya ngene engko? Yakfur tali itu bakal mutus mata rantai terhadap tauhid. Tauhid itu selain Allah dalam hati. Wa yu'mim dan mengarahkan ruh itu hanya beriman billahi kelawan Allah.
Sehingga dikatakan wa may yakfur bitaghut, barang siapa hatinya telah menjauh dari selain Allah, wa yu'min billah, dan mereka akan bisa beriman hanya pada Allah. Ternyata itulah tali itu disebut zikir. Zikir yang mempunyai makna hati sadar dan menyadari bahwa semua apapun yang berperan hanyalah hidup, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai wis gak ningali yang bertausiah iki seongkok mukhlason makhluk mboten. Hati sampean saken robos hidup yang sebenarnya yang berperan. Mukhlason itu sebagai lapangan aja di situ, Pak. Itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ya. Oke, ditingali dipelajari melih. Jadi kuncinya cuman setunggal, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguhlah, sungguh pegang teguhlah tali Allah ini. Lam fisomalaha, dan tali itu jangan sampai putus. Berarti sampai kali kulo harus selalu dzikir sirul asr. Biasanipun, Pak, dzikir hal tersebut mudah muncul terus didorong dengan dzikir sir. Allah, Allah. Hati mengucap itu, ruh beriman hanya pada Allah. Mengke uzlah atau kholwat sampai niki lenggai teng mriku. Sampean gak usah takon, Gus engko gak jadah, Pak. Wis urusan buri. Urusan buri iku urusane Allah. Sing penting saiki sampean kok jawab siap saya. Pun ngoten tok pun. Apapun resikonya, kalau kefikiran saya melarat kula kok ndadekake ati kula nang Allah niku saged, terimalah. Umpama melarat kula ndadekake awal kula nang Allah iku saged usul, silahkan. Siji wong sing pertimbangannya lho njaba, lah nek ana gunung kok dadine melarat lah nyapa. Wis terserah jenengan. Apakah nanti harus melarat? Iya, Pak. Sifat manungsane mesti rumangsa melarat, sing sugih Gusti Allah, senajan fisik sampean iku mang sugih. Ngoten lho, paham ya? Mboten kudu harus fisik sampean kok wong ketulo-tulo, gak ndek apa-apa. Kana sing dipangan. Mboten harus seperti itu. Yus kita tontok lakon sangka Allah mungkin dihadapkan kita bagaimana, mungkin tidak sama si A dengan si B. Jadilah ikan seperti di air laut, walaupun airnya asin tidak membuat jenengan iki asin ikane. Bertahun-tahun dia itu ada di dalam air asin. Tapi ketika kita angkat dan kita goreng, rasanya opo kok mboten asin. Nah ikan yang hidup di tawar, air tawar, wis lumrah, Pak. Wis lumrah ka asin, wis lumrah. Tapi sing gak lumrah yang luar biasa itu air di laut. Ikan yang ada di laut. Apa sebab kok mereka nggak asin? Karena hidup. Sampai neng dunya iki laksana wonten tengah laut. Nek sampai terpengaruh dengan duniawiyah, mati sampean roe. Nek dadi roh sing urip tidak akan terpengaruh sampean. Nggak akan terpengaruh sugih kaya apa, sugih pangkat, sugih jabatan, sugih dunya, sugih bojo, sugih anak, gak ndadekno ati sampean iki mati.
Gak ndadekno ati sampean iku terpengaruh dengan itu pada Allah. Karena apa? Karena ruh sampean hidup. Siji nek ruh sampean mati. Ruh sing mati iku ruh sing keblekan ambek kesenangan dunia akhirnya dijadikan sebagai budaknya hawa nafsu, ikulah roh sing mati. Makanya ono istilah paribasan wong Jawa batang urip ya niku pun. Jelas Pak nggih? Nggih. Ada lagi? Panten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Dalam badai tanglet tentang janjine ruh wau, Gus. Tentang janjine ruh. janjinya ruh. Nggih, ngapunten. Ruh niku wonten alam ruh ngrika fitrah, lah ngoten Gus. Fitrah. Mangke diharapkan atau dengan janji tadi nanti kembali harus fitrah. Kalau begitu prosesnya kembali kepada iman dan juga rukun Islam 5 itu tuh. Itu nggak salah bos. Alhamdulillah. Jadi untuk mendapatkan kefitroan berarti tali tadi tidak akan lepas apabila selalu liko. Berarti kembali sehari semalam, berarti setiap saat. Sampun matur nuwun. Di dalam kefitraan ruh itu ada 3 golongan. Yang kita kenal sebagai makom, musyahadah, makom di mana ruh itu sudah kembali fitrah. Tapi di sini ada 3 golongan, 3 kelas untuk mencapai makom niki. Jenengan mau gak mau harus melakukan 2 hal. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Iki duduk lakune fisik lho ya, lakune roh. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Fal ya'mal padha laku sira amalan ing siji amal sholihan kang bagus. Itulah kholwat lewat dzikir nang Allah. Berarti lakune ati atau lakune roh bukan lakunya jasad. Umumnya kita kan laku sing soleh itu kan jasad toh Pak ya. Umumnya kita dengar. Tapi manusia itu tidak hanya jasmani juga rohani. Nah ini menyentuh masalah rohani. Yang kedua, la syarika lahu. Jadi gak ono syirik.
Nek Qur'ane lengkapil la yusyrik bi ibadatihi ahada. Itu baru bisa mencapai makom musyahadah. Lah di dalam makom musyahadah sirruh ini makom fitrah ada 3. Pertama fana, kedua kamil, ketiga bako. Fana kamil iku ning makom mahfud, bako makom maksum. Apa makom fana? Makom di mana dalam satu hari satu malam ketemu 24 jam, makrifat sampai nang Allah itu setitik. Apa kamil itu? Kamil di mana 24 jam itu lebih besar makrifat ati sampai datang Allah. Gampangane wong Jawa akeh ilinge katimbang laline. Sing fana akeh laline timbang ilinge. Apa bako itu? Bako adalah selalu, baik dikala tidur dan tidak, ruh ini selalu makrifat berzikir pada Allah. Pun niki proses untuk mencapai kamil. Gusti Allah nguntel sampean nggone fana dulu. Setelah dianggap Allah sudah selesai, baru ditaruh kamil. Kamil diuntel-untel maneh, si ono laline. Engko nek wis dianggap Allah cukup didele maksum. Jadi kefitrahan roh itu ada 3 tahap. Laksono cara wong bayi, kaitan iku mboten langsung bayi langsung ngadeg mboten. Sik nangis melumah. Engko ana proses miring, ana proses lungguh. Ngene kadang-kadang sik tiba kok ya. Seperti itu, Pak. Itulah proses-prosesnya. Iki laksono. Makanya wong Jawa biyen sebetulnya alam itu iso digawe pelajaran. Karena kita zaman dulu itu wong Jawa gak ngerti Arab. Dilewatno pelajaran lewat alam. Saged. Jadi apa? Wahyu Allah ada yang tersurat, tersirat, tercipta. Dan semua itu bisa panjenengan buat untuk memahami, lebih kenal pada Allah lebih jauh lagi. Makanya kalau jawab yang pertama, apakah orang yang tidak bisa membaca Quran bahasa Arab itu bisa sampai pada Allah? Bisa. Allah iku gak mau ngerti bahasa Arab tok. Basa hono coroko Allah ya paham. Basa isyarah kinayah Allah paham. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah itu bahkan luwih mengerti apa yang kau sembunyikan di dalam dadamu, apalagi diucapkan seperti itu. Nggih. Nggih. Ini ada detik betul. Bukan yang dimaksud bismillah iku isim, tapi yang dimaksud bismillah iku fa'il, artinya sang pelaku. Umpama ngene, gak bismillah bidzatillah. Nah, dalam lesan bismillah boleh, tapi maksudnya adalah sampai pada keakuan Allah. Boleh, nggih. Cukup? Beserta dibesertakan, nggih. Dalam dengan adanya beserta dikarenakan dibesertakan, berarti menghilangkan apa? Pengakuan dirinya itu proses tahali. Proses tahaliku masih ada 2, harus masuk pada satu kata, namung satu kata, aku uniku tok. Nggih, kedah mentok dugi mriku.
Giniku detik-detik yang disebut kefitroan ruh itu di situ Pak. Nggih. Dikatakan fitrah manakala aran ruh, aran Allah, aran hidup yang sifat tadi semuanya itu tidak ada. Itu bisa terjadi kalau sudah dimaksum, lah ngoten nah. Di situ. Sing terus menerus itu dimaksum. Makanya Kanjeng Nabi hanya Kanjeng Nabi yang didawi sing maksum itu Kanjeng Nabi. Kita sih mahfud. Kok iso selain Kanjeng Nabi ku maksum. Ngoten ta? Iku bahasa syariat. Bahasa hakikat bisa. Sebab memakai isim nakiro. Allah memperjalankan hambanya untuk bertemu itu bukan isim makrifat. Isim makrifat itu khusus. Tapi iki memakai isim nakiro bi abdihi. Loh. Hamba yang dikehendaki. Jadi Allah menghendaki siapapun oke. Karena sifat jaisi Allah tidak bisa ditentang. Ada satu ayat yang mengatakan manakala Allah itu memberikan hidayah pada satu hambanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Apabila Allah menyesatkan hambanya, maka tidak ada satu hamba pun yang bisa memberikan petunjuk. Itu artinya jenengan gelem gak gelem kudu menghujamkan ruh beriman hanya pada Allah. Nggih? Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kalau badhe tanglet kula yang bodoh soalnya. Badhe tanglet tentang surah Al-Asr. Surat Al-Asr yang bunyinya wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu monggo saya minta dijabarkan secara hakikatnya bagaimana orang-orang yang termasuk merugi itu Secara syariat. Secara hakikat. Okay. Secara hakikat. Lajeng wonten malih tentang ayat yang pernah saya dengar yang bunyinya al insanu sirih wa anasiruhu. Gak dengar? Al insanu sirih wa anasiruhu. Oh ngoten. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasia manusia itu. Iya. Nah, itu. Bon ngatur mawon Gus nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri demi masa. Ini yang bersumpah itu Allah. Wal asri demi masa. Apa sih masa? Waktu. Masa itu waktu. Innal insana sak temene banyak manusia iku lafi khusrin, sesungguhnya dalam kerugian besar. Demi masa sesungguhnya banyak manusia itu pada merugi besar. Masa itu waktu. Hakikatnya itu setiap kali waktu apa wae hatinya lalai pada Allah. Itu. Lalai maksudnya apa? Lali gak ngerti yen kabeh iku sing ngatur sing agawe iku Allah. Hati lalai dari itu. Sehingga imannya hati, rasanya hati itu terhadap selain Allah. Satu contoh, niki satu contoh. Kula satu saat niku nang tambak sampean. Ora jawab gak apa, mara nggawa pancing mancing. Mohon maaf nggih. Sampai teko doan sapa iku mancing? Gregeten enggak sampean? Gak ono jawab, gak apa mancing didelok nang nggone kerambahe isine buk. Ya bandeng, ya urang, ya apa jenenge? Jair, nila terus sumbru buk. Nek ditimbang niku kira-kira setengah pintal. Sampeyan mesti ngomong ngene. Sapa sing ngongkon awakmu? Lah ngeten nggih. Banyak manusia itu rugi dalam waktu. Lali nek kabeh iku Allah yang berperan. Sebab apa lali? Sebab hati kita, ruh kita tertutup oleh selain Allah.
Mengapa hal itu terjadi? Karena kita tauhid sik wonten illa huwa. Belum ke anta, belum ke ana. Kalau tauhid kita masih ada di situ, iman itu didorong untuk ke makhluk yang berperan. Akhirnya kita memakai hukum syariat saja. Wih nyolong, lah ngoten nggih. Wis tak gonang balik desa. Kadang-kadang niku Pak nggih, kula nate semerap piyambak. Tapi senes rombongan kula. Kula biasa nang Turi, nang Kali Tengah. Ana sing bayar jaman kaitan biyen bayar 5.000 Pak. Sik seneng-seneng kaitan biyen iku mancing. 5.000 selawe terus muda saiki 100. Kula semerap piyambak senes rombongan kula lari gansal ana rombongan liya didadekno siji nang tambak sing kula pancingi. Ngoten niku dheweke lari Surabaya. Ngapunten saya nggak menyebut, insya Allah bukan kula ralat nggih, ngapunten. Nah, duka lari pundi niku wau, niku mancing sisih burine, ngoten burine berarti etan. Delalah konangan ambek sing duwe tambah. Wingkingi ngoten lho, berarti ngetak nggih. Terus sing duwe tambak niku muring-muring. Sing jenenge setik niku dijaluk sedaya. Terus digonang balik desa. Karena iman kita itu tidak bisa masuk pada Allah, secara otomatis nafsu itu menghujamkan terhadap ruh untuk meyakini yang berperan adalah makhluk. Kalau tanya, posisi hati sampean, ruh sampean iku amarah mboten? Yo pasti dah. Gak mungkin hatiku tambah ayem telea. Di dalam hati kita akan risau Pak. Karena hanya memakai hukum syariat. Coba kalau kita di situ ada panduan hukum hakikat, lain lagi. Walaupun syariatnya kita lakukan, hakikat sampean, hati sampean tidak akan merasa panas. Sampean tingali Nabi Ibrahim, mengapa dimasukkan dalam api, apinya tidak panas? Ikut takdir sing gak enak, opo hati sampean kok ayem? Karena hanya satu jawabannya, Anda beriman hanya melihat Allah. Jenengan hanya mengikuti skenario di dalam duniawiyah, dalam syariat. Ingat ada lagu Niki Ardila, dunia hanyalah sandiwara, gitu ya. Quran itu ya ada seperti itu. Laibun walahun, bahasanya seperti itu. Itu bagi hati yang sudah ada panduan ke Allah. Apakah hukum syariat itu harus berlaku? Harus. Itu konsekuensi. Jenenge wong nyolong ya digonang balik di desa. Entah selanjutnya kula mboten ngertos niku. Mboten ngertos. Kok gak balik maneh nang tambak niku mau ngoten lho. Berarti dikongkon mulih mungkin. Pegak ngono urusan mungkin. Saeling kula niku Turi nggih Nguilen jembatan ini sik ngewetan Wedara apa Wedara ya daerah meriku kula sik ingat niku sekitar tahun 2006 Oh ini dah. Makanya jangan main-main dengan hukum syariat. Harus ada konsekuensinya.
Silakan kita itu berpedoman hukum syariat, tapi jangan kau lepas hukum hakikat untuk mengamankan hatimu. Nek mboten-mboten mriku mesti ngamuk, Pak, mesti ngamuk. Yes. Sungguh saya demi masa, sungguh banyak manusia dalam keadaan merugi. Apa toh? Rugi atine iku lalai nang Allah semuanya. Ojo maneh jabane salat, Pak, jurune salat ya seperti itu. Wis, iki berarti siapapun, Pak nggih, kecuali panjenengan yang sudah istiqomah hatinya di dzikir sirul asrar. Sebab teng mriku ana ayate illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka amanu, tidak hanya percaya, wa amilus solihah, dia juga melaksanakan. Tidak hanya percaya sistem ilmu iki, tidak hanya cukup dia itu percaya saja iman, tetapi juga membuktikan iman ini dalam bentuk wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita tetap saling mengingatkan di dalam kebenaran, juga kita saling kasih mengasihi, saling mengisi tentang kesabaran. Makanya kalau wong iku saged sabar nek manakala ruh itu sudah sampai pada musyahadah, baru saged sabar. Sebab ujian itu selama masih di dunia, ujian itu bertubi-tubi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Tetap ujian. Tekone dilewakno anak, tekone dilewakno dunya, wis apapun itu tetap ada. Oke, itu yang pertama. Kedua, aku iki rahasiane hambamu, hambaku rahasiaku. Iku maksude adalah bagi nyun sewu nggih. Mengapa Allah kok anggap rahasiamu? Karena belum nyoto. Lah hambamu sebagai rahasia Allah iki berkenaan dengan ayat ini kalau Pak. Sapa sing gelem mengingat aku juga mengingat dia. Sama dengan itu. Ayat ini tidak berlaku bagi panjenengan yang sudah sampai pada musyahadah. Enggak, wis blak-blakan, Pak. Aku rahasiane Allah, Allah ya rahasiaku. Iku maksudnya tidak ada dusta di antaranya, enggak ada. Dikatakan rahasia kan tertutup, Pak. Ini loh. B1, 2. Ayat ini bisa diartikan ngeten, Pak. Kerahasiaane Allah hanya berlaku pada seseorang yang belum sampai pada Allah, sehingga Allah menganggap rahasia dalam diri Anda apabila Anda menganggap Allah itu rahasia. Wis 2. 3, bisa diartikan aku adalah rahasia hambaku, hambaku rahasiaku. Ini adalah orang lain tidak akan mengerti tentang apa yang ada di dalam hati panjenengan, adanya cuman Allah. Ingat, sesuatu yang ada tidak bisa ditutupi dengan sesuatu yang tidak ada. Hamba sesuatu yang tidak ada. Dikatakan Adam, Allah sesuatu yang ada. Tidak dikatakan Adam. Apa mungkin sesuatu yang ada itu bisa ditutupi dengan sesuatu yang tidak? Gak mungkin toh, Pak. Nah, posisi sampan sudah di situ. Sehingga bisa dikatakan Allah dengan aku itu akan jadi rahasia mereka. Dia tidak tahu. Makanya syarat panjenengan kepingin rosia iku wali, sampean kudu dadi wali sih. Hak sah bagi kita mengatakan si awali kalau kita belum jadi wali. Apa mungkin jenengan kali kula yang belum jadi wali artinya orang buta mripat sampean iki wuta, isok mastani sing gak wuta.
Saged mboten? Oh si A iku melek. Gak bisa Pak. Karena kita posisi masih buta. Syaratnya kita tahu si A itu tidak buta. Kita harus tidak buta. Artinya kebutaan mata hati kita itu tidak akan sah mengatakan bahwasanya si A itu adalah kekasih Allah atau waliul boten saged. Oh Gus jarene kok aku. Jarene itu kan katanya. Katanya berarti tidak tahu sendiri, tetap tidak sah. Mosok sampai niku mengikuti dalil jari. Ojo Pak, jari. Nek jari itu bisa iya, bisa tidak. Jangan mengikuti itu. Ikutilah kata pasti. Kata pasti. Yang jenengan, ya tidak jari, harus dibuktikan sendiri. Harus dibuktikan sendiri. Syaratnya ya sampai melek. Semerap si A itu buta atau tidak buta. Lengat udah nggih? Injih. Udah cukup? Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Saputro. Saya rumahnya Talun, pendatang aslinya saya dari Pucuk. Saya ikut ini karena pengajian ini diajak teman baru pertama kali. Yang saya tanyakan tentang baiat. Jadi sebelumnya saya mau cerita sedikit. Sebelumnya saya sudah pernah baiat sama kali nopo Hadrose Romo Yai Asrori Alisaki dari Surabaya. Jadi sejak kecil saya sudah dikenalkan sama orang tua saya gitu. Sebentar sakit kalau potong. Beliau Yai Asrori ke dinding. Ya. Baiat di dalam thariqah, di dalam tauhid la ilaha illallah apa la ilaha illa anta. Baiat sampean wonten zikir siri ya? Ada amalan-amalannya Pak. Nggih. Ya, berarti belum disirul asr, belum nggih? kayaknya belum. Ya. Nggih, lanjut. Jadi setiap paling enggak itu 1 minggu sekali itu ada khususi Pak. Jadi kami diwajibkan khususi, dan ada setelah sholat itu ada dzikir siri. Kayak yang saya tanyakan, apakah misalnya saya baiat untuk jamaah tauhid ini, apakah tidak mengganggu saya dengan guru saya yang baiat yang terdahulu gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab tidak, perlu kami sampaikan, kita mulai kecil itu sudah di baiat di dalam dzikir jahri. Itu kita diangkat syahadat masuk Islam. Di tauhid la ilaha illallah. Kita jenjang berikutnya di thariqah. Kita di baiat dzikir la ilaha illallah. Sehingga kita dimodali dzikir siri. Ada yang mengatakan dzikir qalbi, ada yang mengatakan dzikir khafi. Silahkan, semuanya sama saja. Terus di jenjang berikutnya, mestinya teman-teman saudaraku di thariqah laksanakan juga baiat di hakikat. Bertemu dzikir sirul asrar. Itulah kunci sebagai kemusyahadah. Dzikir siri yang dimaksud diucapkan dalam hati. Ada para masyayikh mursyid itu mewajibkan muridnya itu dalam 1 hari 1 malam itu ada yang 10.000 dengan hitungan yang ditentukan. Enggak salah. Itu sebetulnya untuk
menghujam sifat-sifat jelek pada diri kita, termasuk riya, takabur, sum'ah. Itulah buah pohon hubbus syahawah. Kita hilangkan. Tetapi ingat, saya kasih nasihat, urusan ini nggak ada paksaan Pak, nggih? Ada paksaan. Ingat, ketika kita memetik buah itu kita hilangkan, suatu saat akan muncul lagi. Manakala pohonnya itu tidak kita cabut, kita buang. Selagi pohon itu masih hidup di dalam hati kita, pasti suatu saat akan muncul lagi sifat-sifat jelek yang sudah kita hilangkan. Itu tidak akan muncul buah itu manakala pohonnya kita jebol, kita keluarkan dari jagatnya hati. Jebolnya itu dengan sirul asrar. Bapak Ibu, thariqah manapun semuanya benar. Tapi lewat kesempatan malam hari ini, saya kalau diperbolehkan kasih nasihat, lanjutkanlah sir itu di dalam sirul asrar, supaya pohon itu betul-betul roboh dan keluar dari jagatnya hati. Dengan begitu, maka saya pastikan Anda bisa wusul di maqam musyahadah pada Allah. Sebab adzikru bisiril asr itu adalah babus salam fi maqamil musyahadah, ay maqamil ma'rifatullah. Itu nasihat Pak, ya, bukan saya menyalahkan, enggak, memberikan nasihat manakala mau. Sesuai dengan pertanyaan, apakah tidak melanggar aturan dari guru saya? Enggak. Tetap. Itu wasilah panjenengan. Sanadnya juga jelas. Baik sanad keilmuannya, ya. Sanad thariqahnya, jelas semuanya. Cuman mungkin kalau boleh saya bernasihat, selama kita belum memegang dan mengerti dan membawa sirul asrar, walaupun sampai 10 tahun, kita tidak akan pernah bisa sampai di musyahadah. Justru di situ nanti kita akan dihadapkan maqam kasyaf Pak. Maqam kasyafah. Di dalamnya ada kasaf suwari dan maknawi. Di situ ada beberapa alam, termasuk alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Kita akan muter-muter di situ nanti. Ini sepengetahuan saya. Saya pun juga tidak tahu, tanpa sirul asrar, jenengan sir terus isok ke musyahadah, berarti itu istisna. Menurut saya istisna, dikecualikan. Sehingga mengapa tentang dzikir sirul asrar itu tidak dibahas di dalam thariqah apapun? Enggak. Karena itu tempatnya ada di baiat sirul asrar itu di dalam hakikat ma'rifat. Di situ Pak. Artinya hakikat adalah satu sistem untuk supaya ruh itu bisa makrifat Allah. Syariat adalah sistem untuk melakukan thariqah terhadap Allah dengan benar. Nah, thariqah jalan itu tidak boleh putus. Sehingga sanad keilmuannya, sanad ketorikohannya itu sampai pada kanjeng Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti saya. Cuman pertanyaannya pada zaman Rasulullah,
Apakah sudah bermunculan torikoh-torikoh yang kita anggap sanatnya itu mutasil? Ya sampean sendiri yang jawab. Sehingga kalau ditanya apa torikohnya Kanjeng Nabi, langsung Pak, Kanjeng Nabi niku torikoh sembah warang. Sholatnya bisa jadi torikoh beliau. Di luar aktivitas sholat dijadikan beliau sebagai torikoh, jalan langsung nuju nang Allah. Karena beliau memegang sirul asrar langsung. Sehingga kita ketika saat robitoh Pak ya, kita wasilah sebelum solo itu terhadap guru-guru kita, cukup yang sudah memegang sirul asrar disebut aja namanya pertama, kemudian ila muntahum, atau sampai ke atas, gak usah disebut nama-nama kesuwen. Menurut saya, apakah bisa sampai? Ya sampailah. Allah luwih ngerti katimbang kita lah, gitu tak? Jadi kembali kepada pertanyaan, apakah nanti saya ketika ikut baiat di dalam sirul asrar itu tidak menyalahi aturan saya di dalam toriko tadi? Tak jawab tidak. Sebab bukan berarti ketika saat kita menjalankan sistem sirul asrar itu semata-mata meninggalkan ajaran di dalam torikoh yang kita jalankan sebelumnya. Enggak, justru itu jadikan sebagai alat panjenengan untuk usul pada Allah. Cukup membawa sirul asrar. Paham ya Pak nggih? Jadi jenengan gak usah keluar dari torikoh yang sudah panjenengan masuki, jangan. Lakukan terus itu. Cuman saran saya, tumpangi dengan sirul asrar panjenengan ketika wirid opo wae kuwi waktu yang sudah ditentukan oleh mursid-mursid kita. Jadikan itu sebagai wahana atau sarana hatimu untuk bertemu Allah. Nanti panjenengan nek sampun beat di dalam sirul asrar, yang namanya khalwat itu tidak harus secara ruh kemawon ndak. Khalwat itu juga secara jasmani. Ya jasmani dan ruhani. Melihat momen-momen sampean. Makna khalwat secara lugat kan nyepi toh Pak ya. Bukannya sampean itu harus menyepi sak jasadin ndak. Ndak harus begitu, terus menerus ndak. Lihat momen. Ada momen, ada kalanya sampean harus tinggalkan semuanya. Ada momen sampai harus tinggalkan hanya ruhnya, hubungan ruh pada selain Allah. Jasad tetap berinteraksi dengan selain Allah. Laksana ikan hidup di dalam air laut. Walaupun airnya itu asin, tidak menjadikan ikan itu menjadi asin. Kecuali ikan itu jenengan bunuh dulu, sampai kom gak usah sedino, sak jam nih rasane dagingnya rasane asin. Jelas Pak ini? Jadi kalau tegaskan boten Pak, boten. Justru kalau boleh saya katakan berarti sampai naik tingkat. La ilaha illa anta. Anta itu adalah kamu. Kamu berarti dekat, tapi masih ada jarak. Tapi nanti kalau sudah anak saya, tidak ada selain saya. Berarti itulah yang dimaksud Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat daripada urat nadi. Loh, urat nadi lah wis dekat sih Pak. Itu lebih dekat. Seperti itu. Nggih saged dipaham Pak nggih? Nggih, monggo. Beliaunya itu kula tahun 2004 kalau nggak salah itu sudah kenal baik. Sudah kenal baik terhadap beliaunya sing wonten kedinding ya, Yai Asrori gitu. Oke. Nggih. Ada lagi? Cukup nggih? Dan iki ada lagi satu lagi apa? Dah.
secara pribadi mohon ya, kita juga memikirkan teman yang lain ya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimallah, itulah apa ilmu yang telah diberikan Allah pada kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.